Cuma sawit ada yang lain. Soal rakyat emang gua pikirin. Biarin senegara pada nyinyir. Yang penting duit gua masih ngalir. Awalnya ku tanam sekali, tapi ku ketagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Harahap dengan NIM 2533076211033 dengan Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fisiologi tanaman yaitu fotosintesis. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati dengan produktivitas tinggi. Produktivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh fisiologi tanaman, terutama fotosintesis. Produktivitas sawit tidak hanya ditentukan oleh pupuk dan panen, tetapi juga oleh keseimbangan fisiologi tanaman dengan lingkungan melalui prinsip Fourier. Jadi, fotosintesis sangat penting untuk menentukan pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi proses tersebut adalah cahaya, air, dan lingkungan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tanaman menggunakan cahaya, matahari, air, dan karbon dioksida. Pada tanaman kelapa sawit, hasil fotosintesis digunakan untuk membentuk daun, batang, akar, dan tandan buah segar. Semakin optimal fotosintesis, semakin besar energi yang tersedia untuk pertumbuhan dan produksi buah. Pada reaksi fotosintesis, karbon dioksida berasal dari udara dan masuk melalui stomata daun, dan air diserap akar dari tanah. Cahaya matahari digunakan sebagai sumber energi, glukosa merupakan makanan hasil fotosintesis, oksigen dilepaskan ke udara. Pada proses fotosintesis, tanaman hijau seperti kelapa sawit menggunakan cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan untuk pertumbuhan akar, batang, daun, dan pembentukan tandan buah segar. Fotosintesis tidak hanya menghasilkan makanan bagi tanaman, tetapi juga menentukan pertumbuhan, kesehatan, dan hasil panen sawit. Melalui proses ini, tanaman menghasil energi yang digunakan untuk pertumbuhan akar, batang, daun, hingga pembentukan tandan buah segar atau TBS. Apabila tanaman mengalami stres lingkungan, seperti kekeringan atau kekurangan hara, maka proses fotosintesis akan terganggu dan hasil produksi dapat menurun. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana hubungan fotosintesis dengan penyerapan air dan hara, pertumbuhan tanaman, pengaruh faktor lingkungan, serta penerapan prinsip Fourier yang meliputi fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Fotosintesis sangat bergantung pada ketersediaan air dan unsur hara. Air diserap akar dan digunakan dalam proses fotosintesis, serta menjaga stomata tetap terbuka agar karbon dioksida dapat masuk. Jika tanaman kekurangan air, stomata akan menutup sehingga fotosintesis menurun. Pada musim kemarau panjang, tanaman sawit mengalami stres air. Akibatnya, produksi tandan buah segar dapat menurun karena fotosintesis tidak berjalan optimal. Selain air, unsur hara seperti nitrogen, magnesium, dan kalium juga penting. Tanaman yang kekurangan hara akan mengalami daun menguning dan pertumbuhan terhambat. Hasil fotosintesis memiliki peranan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Melalui proses fotosintesis, tanaman menghasilkan glukosa yang kemudian diubah menjadi energi dan bahan penyusun jaringan tanaman. Energi hasil fotosintesis digunakan untuk mendukung dua fase pertumbuhan utama, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif, hasil fotosintesis dimanfaatkan untuk pembentukan dan pertumbuhan organ-organ tanaman seperti akar, batang, dan daun. Akar yang berkembang dengan baik membantu tanaman menyerap air dan unsur hara secara optimal dari dalam tanah.
fotosintesis mulai diajarkan untuk pembentukan bunga, perkembangan buah, dan pengisian tandan buah segar atau TBS. Pada fase ini, tanaman membutuhkan energi yang lebih besar karena proses pembentukan buah membutuhkan suplai fotosintesis tubuh. Jika proses fotosintesis berjalan optimal, maka pembentukan bunga dan buah akan berlangsung lebih baik sehingga jumlah dan ukuran tandan buah meningkat. Dan sebaliknya, apabila tanaman mengalami gangguan fotosintesis akibat kekurangan air, kekurangan unsur hara, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung, maka distribusi energi untuk pembentukan buah akan berkurang. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan produktivitas kelapa sawit dapat menurun. Oleh karena itu, efisiensi fotosintesis sangat menentukan tingkat pertumbuhan, kesehatan tanaman, dan potensi hasil panen kelapa sawit. Pemupukan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Melalui pemupukan, tanaman memperoleh unsur hara yang dibutuhkan untuk mendukung proses fisiologi, terutama fotosintesis. Unsur hara seperti nitrogen membantu pembentukan klorofil sehingga daun dapat melakukan fotosintesis secara optimal. Unsur hara magnesium merupakan inti dari molekul klorofil yang berperan dalam penangkapan energi cahaya matahari. Sedangkan unsur hara kalium membantu pengaturan buka dan tutup pemata serta meningkatkan efisiensi penggunaan air pada tanaman. Pemupukan yang dilakukan dengan dosis dan waktu yang tepat akan membantu tanaman tumbuh lebih sehat, memiliki daun hijau yang optimal, dan meningkatkan pembentukan tandan buah segar. Dan sebaliknya, kekurangan unsur hara dapat menyebabkan daun menguning, pertumbuhan terhambat, dan menurunnya proses fotosintesis. Welcome to oil palm forest. Endless rows of towering palms, the heart of the global palm oil industry. A landscape of growth, impact, and balance. This is the world of palm oil. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.